Aduh, ya ini dia Miramar ketiga sudah mulai. Tadi gue melihat ada 16 elim total yang didapatkan oleh Tony Carter, 14 ya total, apa gue tadi salah baca atau aset yang lain. Tapi ada pergerakan yang berbeda lagi. Ini yang tadi kenapa ngebuat gue game sebelumnya gue mau predik RRQ, karena mereka berpindah ke Puerto Paraiso. Game tadi mereka tetap bermain di sekitaran bagian power grid dan water treatment yang tidak terlalu baik. Nah kita lihat nih game kali ini apakah bisa RRQ mendapatkan poin yang lebih tinggi dan tidak bertemu Todak, Osja, dan beberapa tim lain tadi di awal sebagaimana game yang kedua, Don. Ya, kita lihat nanti ya bakalan pertemuan-pertemuan seperti apa yang akan dilakukan atau dialami oleh mereka semuanya. Tapi Jan, seperti biasa, circle menurut lo kemana Jan? Ini fix ke kanan kata gua sih. Abendita, Mina, Laben boleh lah ya. Laben. WT lah, WT San Martin lah. Flash lagi sama talent. Ya selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Ini adalah highlight yang datang dari Miramar sebelumnya ya. Bukan, ini live guys, live. Kejadian lagi ya. Deja vu lagi-lagi reka ulang kejadian. Tapi agak sedikit berbeda nasibnya karena tim Talon min 1, knock 1 pemain dan bahkan dijadikan 2. Linux pun juga tertumbangkan karena tadi low HP, nggak bisa kemana-mana juga dan bahkan langsung dieliminasi 1-2 antara Talon dan juga Flash. Yoru sama Linux sepertinya tidak dalam kondisi yang menguntungkan ya. Lihat bagaimana Tops tadi diberkahi dengan UMP, diberkahi dengan Thompson, easy banget dia melakukan fight di bagian close combat. Tapi berpindah sedikit ke elimination fit, seorang Reizi gue lihat dicucuk. Jadi eliminasi buat E-Arena. 3 player tersisa dari Bigetron. Bener kata Dona, ini tim ngeselin ternyata di awal-awal. Tapi berbicara ngeselin juga, satu player kembali tumbang dari tim Flash oleh pergerakan tim Talon. Namun keadaan sekarang menjadi 2 melawan 2, 2 melawan 1. Karena Talon kembali berhasil mendapatkan satu orang Alvin atau seorang Miseri kembali menumbangkan player dari tim Flash. Dan Yang T menjadi last man standing. Ya, udah mulai di mapping ya. Posisinya ditungguin aja sama Boy Chill. Namun dia punyanya SMG dan juga shotgun. Harus sedikit maju perlahan sebenarnya. Cuman pastinya masih ada Tops yang dimana dalam keadaan knockdown masih bisa untuk ngasih informasi menuju ke arah Yang Tim mengenai pergerakan Miseri dan juga Boy Chill. Miseri low HP. Dan nggak punya healing prom lagi, I believe juga, tapi udah kelihatan, udah mulai kebaca posisinya. Ada tembakan balasan dari Boychill, tapi Miseri, kucing-kucingannya bagus banget, mengelabui pemain terakhir dan memberikan tauntingannya, menyisakan 1 peluru aja ya bang, dan berhasil untuk mendapatkan kemenangan atas tim Flash walaupun harus kehilangan 2 pemain. Tapi di sisi yang lainnya ternyata Wondangki, kedatangan tamu tidak diundang. Tim 69 menginvasi pemain-pemain Point Dangki, mendapatkan 1 eliminasi poin pertama mereka, tapi ternyata bukan menuju ke arah tim 69, melainkan menuju ke arah tim yang lainnya. Namun Sondara terknockdown, tapi di Nortenski ketika Zeta buka pintu atau lewat pintu lebih tepatnya, harus hati-hati antara Hultuke dan juga Zeta. Tapi masalahnya Hultuke udah nggak punya helm lagi, Zeta low HP, berhasil untuk ditunduk lesukan Hultuke walaupun nggak punya helm. Dia masih bisa untuk mendapatkan 1 knockdown. Dan itu pakai mini tadi. Itu dia, hampir terjadi clutch oleh Zeta kepada 3 player 69. Tapi ternyata cepat bala bantuan dari Hulk dan juga Sondara membuat akhirnya Zeta pun tumbang. Potato tadi gue lihat mendekat bersama dengan Vexi. Dan ini dia, sudah mulai dekat tapi udah ada reset situation juga yang terjadi di tubuh 69 Esport. Zeta hampir tadi melakukan sebuah clutch, tapi baik memang tadi backup yang dilakukan oleh 69 membuat mereka kira menambahkan poin. Tidak terculik satupun player. Harusnya kalau Sondara berhasil untuk melakukan revive. Tapi menarik sedikit lagi ke arah bagian belakang, Flash 3 game teman-teman, 3 game gak dapat placement. 2 eliminasi tadi pun terjadi kepada Talon dan itu sangat jauh dari total poin yang masih bisa untuk dikalkulasi atau didapatkan oleh tim-tim lainnya, karena di game kali ini mereka masih aktif. Sementara 69 Esport revive sebagaimana yang gue katakan tadi sudah terjadi, dan gue rasa ini udah hampir tidak mungkin Void Donkey bisa memenangkan pertarungan, apalagi di La Cobreria yang begitu luas, dan 69 akan kembali mendapatkan looting yang dibutuhkan dari loot crate, dari tempat La Cobreria itu sendiri, dan bahkan Vexi melakukan tembakan pun tidak terjadi knockdown. Potato harus segera mengambil keputusan apakah cabut atau tetap melakukan gatekeep, karena ada mobil sebenarnya yang mungkin bisa digunakan 69 dan akan diculik satu persatu oleh Void Donkey ID.
Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian, di mana Voin Donkey ID, sebagaimana gue katakan, mengamati dari bagian atas. I'm going to do a chill cast ya teman-teman semua, dan kita lihat Potato mendapatkan 1 dari tim 69 Tansky tumbang. Tapi kembali lagi, manpower dari Voin yang begitu sedikit tidak bisa membuat mereka melakukan agresi menuju ke arah bagian 69 eSport. Di waktu yang bersamaan, Tansky gua rasa ada upaya penyelamatan yang bisa dilakukan, dan Voin Donkey ID itu dia yang gua katakan tadi, dengan tidak ada yang knock end yang bisa terjadi, cabut aja Potato menuju ke titik yang lain. Apalagi ini masih di awal, masih di zona pertama, nggak worth it untuk continuity peperangan yang akan dilakukan. Gua akan solo case dulu teman-teman sebentar ya, sambil menunggu Dona Fiska. Veksi masih mengamati dari bagian atas, nggak bisa tentunya untuk melakukan follow up lagi. Potato dijaga sebisanya aja, harus segera melakukan regroup. Lootingan mereka belum maksimal juga. Ini akan menjadi game yang kembali berat bagi Voin Donkey ID, mengingat game pertama Voin Donkey juga terculik 2 playernya, membuat mereka hanya bermain dengan 2 player sampai ke arah bagian late game, mereka tidak maksimal. Di game kedua, Voin Donkey ID bisa mendapatkan WWCD ketika mereka masih berempat, dan kali ini nggak hanya menculik satu tim Indonesia, itu Bigetron, E-Academy, maju ke arah bagian Voin Donkey ID, dan Veksi menjadi eliminasi kedua di tangan E-Academy atau E-Arena, dan bahkan keduanya didapatkan oleh satu player yang sama, itu seorang Sakura. Potato sendirian saja, ini akan menjadi a very hard game. Bahkan untuk mendapatkan placement point pun sangatlah sulit bagi seorang Potato, mengingat tim-tim lain masih sangat prima, masih di stage yang pertama juga. Jadi let's see later, karena EA atau E-Arena sekarang sedang mengamati La Cobre. 69 juga cukup terancam kondisinya kalau seperti ini. 1, mobil mereka terbalik, apakah ada bala bantuan? Gue mendengar ada beberapa vehicle yang bisa digunakan, jadi E-Arena sepertinya masih cukup aman. Itu dia, yang tadi mendapatkan eliminasi cukup banyak, tapi tabrakan diberikan NC2. Bahkan tembakan juga dilontarkan karena mengganti seat dari vehicle yang digunakan, membuat rata lawannya yang ada di depan, yaitu Team Secret. But here we go, Sam9, satu player terakhir, seorang Kenny yang memang mendapatkan seluruh eliminasi untuk tim Sam9, sulit untuk masuk ke dalam zona. Sementara Bigetron, tadi ada pemotongan karena bagian E-Arena mendapatkan eliminasi yang ke-7, masih mengamati seorang Sakura dan beberapa kawan-kawan lain. Namun ada pembahasan sedikit yang gue lihat dari beberapa turnamen PUBG Mobile yang gue saksikan sebelum PMSL. Ini AUG menjadi satu pilihan yang cukup banyak digunakan oleh teman-teman pro player. Gue belum Lagi populer belum membaca secara detail apakah ada buff yang terjadi atau bagaimana. Tapi AUG dari tadi sakit banget, terutama dari seorang Kenny. Tapi kita lihat Kenny dapat NC2 juga. Vampire yang mengamati E-Arena dari tadi justru terculik NC2-nya oleh seorang Kenny, dan E-Arena kesulitan karena menghadapi 2 tim tiba-tiba bersamaan, dan Sakura menjadi last man standing. Nah ini nih sebenarnya ya yang mungkin lacking dari tim EA menurut gua. In terms of reseh, mereka tuh reseh banget. Intinya kayak gitu. Cuman kadang milah-milahnya itu yang masih belum terlalu wise menurut gua. Padahal mereka kalau misalnya mau ngeresain tim kayak tadi kan Jan, prospeknya tuh bagus gitu. In terms of fight, team fight gitu, mereka juga cukup kuat, bukan yang cuman kayak ade-adean kayak tiba-tiba ke elim satu-satu gitu kan. Benar. Mereka masih bisa ngelawan gitu, cuman kadang keterusannya itu loh yang masih kayak yang nggak bisa ngerem lah intinya. Tapi ini dia last man standing dari E-Arena, begitu naas harus keluar dari game ini dengan begitu gayanya yang dipertontonkan kepada kita semuanya. Datang dari tim Vampire, harus bergerak lagi dari tim Vampire karena masih berada di bagian barat dari zona. Sementara waktu di depan mukanya dari Vampire udah ada satu pemain Voin Donkey dan juga satu tim dari Indonesia, yakni tim Bigetron Esports. Itu dia, gua rasa seorang pemain Voin Donkey atau Potato nggak akan melakukan fighting kalau tidak terpaksa. Apalagi weapon of choice-nya gua rasa tidak terlalu baik. Shotgun kocok tadi yang ada di tangannya terlihat, gua nggak tahu second weaponnya apa yang ngebuat mungkin masih bisa melakukan fight lebih lanjut lagi. Tapi Vampire, Kenny ternyata masih mengganggu dari bagian belakang, mendapatkan satu player dari Vampire ditambah dengan banyaknya track. Dan Kenny sudah mendapatkan eliminasi yang ke-6, mendapatkan knockdown lagi dari Vampire. Ini bisa menjadi 7 eliminasi, dan betul saja, terculik oleh Satar. Sebuah knockdown penting untuk seorang Kenny, menambah pundi-pundi poin, digagalkan, denied oleh Satar dari Bigetron. Dan lihat Bigetron
agresif untuk maju-maju ke arah bagian depan, mencari posisi dari lawannya itu Vampire. Snape dengan Nate, ini dia satu ujung tombak yang melemparkan seorang Nuzi dekat tapi tidak terjadi knockdown dan disiplin sekali, kembali mundur, kembali menjaga di dalam zona. Mungkin call dari Satar untuk Snape mundur dan benar-benar gatekeep Vampire dari dalam zona. Itu Nike tiba-tiba aja mendapatkan shot dari seorang Kenny. Itu dia ya yang di-mention sedari tadi. Ahuknya dari Kenny tuh sakit banget coy. Udah menelan berapa korban sedari tadi. Di posisi dia sendirian dan bahkan Nuzi dilontarkan sebuah granat. Terkena cicilan damage, half HP bar tergerus dan dibukakan lagi spray dari Ahuknya yang dimiliki oleh Kenny. Mengantarkan Vampire keluar tereliminasi di posisi yang ke-9. Gelo. Kalau di game lain ada Kenny S yang jago banget dengan AWP, ini ada Kenny dari Sam9 yang pakai AUG. Yang diratakan ini satu tim yang udah mendapatkan back to back great points di 2 game sebelumnya, dan Kenny meratakan player-player tersebut. Tapi kali ini Kenny akan berhadapan sang robot merah, di mana Bigatron, Satar atau Ark sudah mengamati pergerakan dari Kenny, dan Kenny masih selamat ternyata untuk beberapa waktu, Dona Fiska. Ya ini kayaknya BTR harus kuat-kuatan sih sampai akhir nanti supaya kans mereka kalau dilihat-lihat dari fight demi fight sih lumayan kuat ya. Ya tinggal survivalnya aja sih. Nanti kalau misalnya mereka tinggal ngadepin beberapa pemain seperti halnya Potato tadi yang udah ke spot ya, udah keprediksi juga atau udah diketahui lah secara pasti, sehingga tinggal dilontarkan utility aja tereliminasi deh. Dan ternyata yang melihat menuju ke arah Kenny adalah Boom Esports. Berhasil untuk mendapatkan eliminasi tambahan dan Kenny pun keluar dari game ini. Apalagi tim-tim yang udah lama bareng-bareng atau nggak terlalu banyak melakukan perombakan itu udah semakin solid lagi in terms of chemistry mereka dan juga game style mereka yang mau diimplementasikan seperti apa. Dan Bigatron akan berhadapan dengan Boom Esports di bagian barat dari pinggiran zona ini. Udah mulai memetakan satu sama lain, apalagi Yami terspot langsung terknockdown. Snape kelihatan pula dan juga melihat seorang Ponbit walaupun low HP dari Snape, tapi dia masih bisa untuk menambahkan pundi knockdown menuju ke arah pemain dari Boom Esports. Hanya 2 pemain saja yang tersisa, Frenzy dan juga Zero yang akan coba untuk dicari oleh Snape. Dilontarkan sebuah granat pula, masih belum terlalu on point, tapi Snape harus hati-hati karena dia pun juga terkena cicilan damage yang begitu signifikan. Dan bahkan granat selanjutnya dari Zero memutuskan pergerakan dari seorang Snape dan masih terus-terusan terjadi threat knock antara mereka semuanya. Alan sendiri akan mencoba untuk mencari pemain-pemain dari Boom Esports dan kelihatan Boom Esports harus keluar, harus tertunduk lesu di hadapan sang robot merah. Cukup bete bisa gue katakan untuk Boom Esports karena dalam fightnya tadi ada gangguan dari bagian high ground, entah dari tim mana tadi, tapi Satar lagi-lagi dengan sebuah survivability things yang begitu tinggi dari player satu ini menyelamatkan robot merah, membuat kembali RC bisa menjadi 3 player daripadanya. Osja pun baru saja meratakan tim Viking. Kita menyisakan 4 tim dan 2 diantaranya tim Indonesia, Bigatron, Rex Regum Keon, dan ada Todak bersama Osja yang mengiringi. Todak dari tim Malaysia, sebagaimana yang gue bahas sama Dona Fiska sebelum game dimulai, benar-benar meyakinkan di game Miramar sebelumnya. Kali ini dengan zona yang tidak terlalu beda jauh, mereka memainkan sekitaran power grid dengan sangat baik, tidak terganggu arena, tidak terganggu juga dengan pergerakan beberapa tim lain sebagaimana game sebelumnya. Mereka masih dengan 4 player, mereka menguasai bagian utara. Tapi jangan lupa, hierarki yang datang dari Puerto Paraiso pun memiliki lootingan yang sangat baik. Bahkan kali ini mengamati kalau seorang Satar memberikan damage yang tidak sedikit. Satar atau seorang Ark hampir saja tumbang di tangan Hazel, Dona Fiska. Ya, masih dengan 3 punggawa. Kelihatan tadi satu pergerakan yang dilakukan oleh BTR. Dan ini akan menjadi bloodbath harusnya ya antara BTR dan juga Osja TH karena mereka sekarang hadap-hadapan. Dan RRQ pun juga kayaknya bakalan ngegangguin fight antara BTR dan juga tim Osja TH. Threat knock masih bergulir, BTR hanya meninggalkan last man standing mereka saja kali ini. Lagi-lagi Alan, lagi-lagi ARK yang berada di belakang sana. Low HP parah, harus bertahan sekuat tenaga, dilontarin granat lagi, dicicil lagi. HP barang dimiliki oleh seorang Alan dan harus muter terlebih dahulu. Tapi masalahnya ada pergerakan dari Red Bull Evo dan juga Chopper yang menuju ke arah bagian sebelah kanan. Tapi ternyata dari RRQ pun juga melihat menuju ke arah Osja TH.
selagi Osja TH mencari di manakah letak dari last man standing BTR tersebut. Itu dia, Satar masih dicari oleh Osja. Dalam pergerakan yang tadi ada tembakan yang cukup on point diberikan, dan lihat Satar dihujani Molotov, dihujani granat dari tim Osja. Tapi memang kembali lagi gue katakan, survivability things dan juga tentunya kemampuan dari individual skill Satar selalu mengejutkan dan membuat kita cukup kagum. Apalagi kembali gue ingatkan, menjadi salah satu medalis di solo untuk turnamen PUBG Mobile SEA Games. But here we go, Osja sepertinya tidak mau terlalu berlama-lama di bagian luar zona. Mencari Satar adalah 1 poin memang, tapi mendapatkan chicken dinner adalah poin yang lebih krusial. Mereka masuk dalam zona, sementara Satar gue lihat tertembak oleh tim Todak yang mengamati dari titik yang lain, dan RRQ seperti akan mengambil kue ini atau porsi poin ini. Itu dia, Nerpeko mengamati, dan ternyata tetap Todak tidak menjadi eliminasi dari seorang Peko karena Nine mengamati dengan cukup baik, tapi Bigetron pulang dengan 12 total eliminasi. Wah, GG sih. Cuman ya balik lagi ya, tadi tempat yang sudah kita utarakan di menit-menit yang lalu, bagaimana kalau misalnya dari tim BTR bisa sampai ke endgame, mereka ini kuat banget. Yang terbukti dengan eliminasi poin yang sudah mereka kantongi. Cuman kali ini RRQ udah mulai ke spot satu sama lain antara 3 tim ini. Gak cuma RRQ aja, Osja TH dan juga Todak pun juga demikian. Dan Todak sebenarnya yang punya informasi cukup banyak sedari tadi, karena kan mereka tinggal nungguin aja huru-hara yang terjadi di bagian barat, dan kali ini udah mulai meningkatkan agresi antara RRQ dan juga Todak. Sementara waktu Osja TH yang sedari tadi keluar dari cengkraman BTR dan juga RRQ lah mereka yang kali ini bisa menjadi third party antara RRQ dan juga Todak. RRQ berhasil untuk melumat salah satu pemain dari tim Todak. 3 pemain tersisa harus tarik mundur terlebih dahulu, tapi RRQ pun juga harus hati-hati karena sekali lagi Osja TH bisa menjadi pengganggu mereka. Itu dia, Osja tidak hanya melakukan repositioning, mereka juga mencuri satu knockdown yang dibangun oleh RRQ menuju ke arah bagian Todak tadi. Osja membaca keadaan dengan sangat baik. Lepas dari peperangan Bigetron, mereka masuk ke dalam zona lebih dalam. Bahkan sang IGL Rex Regum Keon Genpos tumbang. Apakah Nerpeko bisa melakukan sebuah balasan karena Secret terkena tembakan yang cukup dalam tadi dari seorang Nerpeko. Smoke dilontarkan juga, butuh waktu yang diberikan oleh kawan-kawan RRQ lainnya untuk melakukan penyelamatan karena seorang Hazel. Tapi grenade dilempar begitu matang, bahkan Genfos yang baru saja terrevive terkena knockdown lagi. Hazel dan lapar harus menghadapi close quarter combat dengan Osja. Bahkan Osja datang begitu gemilang, tapi Nerpeko bisa mendapatkan satu Secret tumbang, membuat RRQ menyisakan 2 orang saja. Hazel pun juga bisa mendapatkan sebuah knockdown. Baik sekali, tiba-tiba keadaan berbalik. Satu tim yang tadi dirugikan dari peperangan ini bernama Todak kali ini yang memulai dan juga memimpin peperangan karena mereka lepas dari keduanya, masuk ke arah bagian high ground dan mereka menguasai titik tertinggi. Osja tiba-tiba kehilangan 2 player, dilempar utility lagi. RRQ kembali siap dengan 3 playernya, Dona Vizca. Ini tarik ulurnya antara 3 pemain atau 3 tim ini tuh benar-benar gokil ya, sampai titik darah penghabisan. Dan RRQ Nerpeko bahkan berhasil untuk di-finish oleh pemain Todak, tapi Cleon udah nggak punya peluru hijau lagi cuy. Lapar pun juga tumbang, dan kali ini RRQ tinggal sisa last man standing mereka saja, nggak sempat untuk melakukan revive terlebih dahulu, dan udah dicicilin damage-nya begitu dalam. Damage yang diberikan oleh tim Todak oleh seorang Cleon, dan kali ini adalah urusan last game kita, last dance antara Osja versus tim Todak. 2 pemain